Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap oleh Barreskrim Mabes Polri, dan kami mendapatkan informasi ini di mana dikabarkan bahwa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Bambang Wijoyanto dikabarkan telah ditangkap oleh aparat penegak hukum pada Jumat pagi tadi. Dan Bambang yang diakrab atau disapa dengan BW itu dijemput sejumlah polisi yang mengaku dari Barreskrim Mabes Polri, dan hal tersebut juga sempat dibenarkan oleh Deputi Pencegahan KPK yaitu Johan Budi saat dikonfirmasi, dan kami akan mencoba mendapatkan informasi ini sekali lagi bahwa Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK ini ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah. Dan kami coba masih akan mengkonfirmasi informasi di mana Bambang ini kita ketahui bahwa Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ini terkenal sekali sangat vokal dalam sejumlah kasus. Dan tidak terkecuali ini kasus terbesar yang terakhir, yaitu kasus di mana rekening gendut yang menjadi tersangka saat ini adalah Komjen Polisi Budi Gunawan. Dan kami kabarkan kembali pemirsa bahwa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Wijoyanto dikabarkan telah ditangkap oleh aparat penegak hukum Jumat pagi tadi, dan pria yang diakrab dengan atau disapa BW itu dijemput oleh sejumlah polisi yang mengaku dari Barreskrim Mabes Polri. Kami berusaha untuk menghubungi dengan sejumlah narasumber yang kompeten untuk mendapatkan informasi di mana pagi tadi Bambang Wijoyanto diamankan saat sedang mengantarkan anaknya pergi sekolah. Namun hingga saat ini masih belum jelas perkara apa yang menyangkut Bambang Wijoyanto sehingga dia diamankan oleh polisi. Dan jika memang benar Bambang Wijoyanto ditangkap oleh Barreskrim Mabes Polri pada pagi tadi, ini merupakan puncak dari Polri dan KPK. Kami akan mencoba kembali menghubungi dengan sejumlah narasumber yang berkompeten untuk isu ini. Kami akan mencoba menghubungi Deputi Pencegahan KPK Johan Budi. Sampai saat ini belum mendapatkan konfirmasi, dan kami masih akan mencoba menghubungi Deputi Pencegahan KPK Johan Budi. Dan sekali lagi pemirsa, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan KPK Bambang Wijoyanto dikabarkan ditangkap oleh aparat penegak hukum Jumat pagi tadi, dan Bambang Wijoyanto diamankan saat sedang mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Dan kita mengetahui bahwa dalam waktu belakangan akhir ini bahwa hubungan dari KPK dan Polri sempat memanas dengan hal ini berawal dengan penetapan tersangka yaitu Komjen Polisi Budi Gunawan terkait dengan kasus rekening gendut yang saat itu merupakan calon tunggal dari Kapolri yang diajukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan petugas Barreskrim Mabes Polri juga menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, namun sekali lagi belum jelas atas dasar kasus apa Bambang ini ditangkap. Dan ini merupakan puncak mungkin dari perselisihan konflik antara Polri dan KPK, dan kita ketahui bahwa dan menurut keterangan dari beberapa sumber, proses penangkapan ini petugas Mabes Polri juga tidak menyampaikan secara jelas atas kasus apa penangkapan dari Bambang Wijoyanto. Dan beberapa pihak dari Deputi Pencegahan KPK yaitu Johan Budi, Menko Polhukam juga belum mengetahui apa penyebab Bambang Wijoyanto ini ditangkap. Dan sekali lagi Bambang ini ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah
dia belum sempat tiba di kantor KPK. Sekali lagi, Bambang ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah dan dia belum sempat tiba di kantor KPK. Dan kita ketahui pemirsa, Bambang selama ini dikenal sebagai pimpinan yang paling vokal dalam penanganan sejumlah kasus, tak terkecuali kasus yang akhir-akhir ini memang sempat panas, yaitu kasus besar, yaitu kasus rekening gendut yang tersangkanya adalah Komjen Polisi Budi Gunawan. Ia adalah calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto pagi tadi ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Menko Polhukam Tejo Edy juga belum mengetahui soal penangkapan tersebut. Hal ini sempat dikonfirmasi dan menurut keterangan yang kami dapatkan di lapangan, bahwa petugas Mabes Polri ini tidak menyampaikan secara jelas atas penangkapan dari Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Kita ketahui bersama bahwa Bambang Wijoyanto ini sekali lagi merupakan Wakil Ketua KPK yang kita ketahui beberapa kasus besar pernah ditangani dan diselesaikan, dan ia sangat vokal sekali dalam sejumlah kasus besar. Dan kita ketahui bahwa akhir-akhir ini hubungan KPK dan Polri sempat memanas. Diawali dengan penetapan tersangka Komjen Polisi Budi Gunawan atas kasus rekening gendut. Dan ini memicu kontroversi dari beberapa pihak, di antaranya adalah KPK, Kepolisian, Komisi 3 DPR, dan buntut dari kontroversi tersebut, Presiden Joko Widodo akhirnya mengangkat sementara PLT Kapolri yaitu Komjen Polisi Badudin Haiti untuk menjadi PLT Kapolri, dan untuk sementara calon tunggal Kapolri yaitu Komjen Polisi Budi Gunawan masih menduduki posisi yang lama yaitu Kalemdikpol. Pihak Bareskrim Mabes Polri ya, berdasarkan keterangan dari Deputi Penindakan Johan Budi, juga saat ini ketika dikonfirmasi dan kami mendapatkan informasi di lapangan juga belum mengetahui kasus apa atau jelas perkara apa yang menyangkut Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga diamankan oleh polisi. Sementara itu juga ketika kami mendapatkan informasi di lapangan, dari pihak Polri sendiri juga belum menyampaikan mengenai mengapa Wakil Ketua KPK ini, Bambang Wijoyanto, diamankan oleh Polri. Dan pagi tadi, Bambang Wijoyanto dibawa oleh Bareskrim Mabes Polri, dan berdasarkan informasi kami di lapangan juga mungkin sekarang posisi Bambang Wijoyanto ini di Bareskrim, dan Bambang ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah, namun hingga saat ini belum diketahui apa penyebab Bareskrim menangkap Bambang, dan diketahui juga Bambang belum sempat tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, berdasarkan spekulasi yang beredar bahwa ini adalah buntut dari kontroversi atau polemik yang sempat memanas antara hubungan Polri dan KPK. Ya, berdasarkan juga informasi kami di lapangan, sejumlah narasumber kami, termasuk Deputi Pencegahan KPK Johan Budi dan Menko Polhukam Tejo Edy juga tidak mengetahui sebab mengapa Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto diamankan.
Dan kami masih akan mencoba menghubungi sejumlah narasumber kami untuk mengkonfirmasi keterangan ini. Dan kita ketahui pemirsa, pihak Bareskrim Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Bambang ditangkap saat tengah mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan kita ketahui juga belum diketahui apa yang menyebabkan Bambang ditangkap. Bambang dibawa oleh Bareskrim Mabes Polri pagi tadi, dan kemungkinan posisi Bambang saat ini di Bareskrim Mabes Polri. Baik, dan saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung dengan penggiat anti korupsi Zainal Arifin Mukhtar. Selamat pagi, Mas Zainal. Selamat pagi. Mas Zainal, kami baru mendapatkan informasi bahwa Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Iya, berita itu kan, rencana itu setidaknya sudah terdengar santer ya beberapa hari belakangan. Dan memang tadi pagi pun saya ketika baru turun dari pesawat kemudian mendapatkan cerita soal itu. Nah, kita tentu tidak jelas apa alasan penahanan, apa alasan penangkapannya ya. Kita belum tahu. Tapi jangan-jangan berkaitan dengan beberapa hal yang terjadi di masa lalu. Tapi whatever itu, kita barangkali pastinya mengecam lah ya. Kenapa kemudian pemberantasan korupsi itu kemudian masuk ke ranah yang sangat ribet. Bagi saya begini, kalau yang dilakukan Bambang Wijoyanto itu memang kejahatan korupsi bla bla dan lain sebagainya dan luar biasa, saya pikir wajar kalau dilakukan. Nah, kita sendiri nggak tahu apa alasan di belakang itu. Tetapi yang paling mengagetkan kita adalah kenapa ini terjadi di tengah pemberantasan korupsi yang tengah gencar dihela oleh KPK. Lagi pula saya nggak tahu ya, Presiden di mana sih sebenarnya sekarang, dalam artian bagaimana kontrol Presiden terhadap Mas Zainal, proses penegakan hukum di Mas Zainal, polisian ya. Mas Zainal, banyak spekulasi yang benar bahwa penangkapan dari Bambang Wijoyanto ini adalah buntut atau isu yang sempat memanas antara KPK dan Polri. Mas itu Zainal. dia, artinya publik kita sulit membedakan apa maksud, apakah ini penegakan hukum ataukah ini hanya sekedar pencari-cari kesalahan. Karena memang santer beritanya udah didengar dari sekian hari yang lalu. Jadi kan ancang-ancangnya kedengarannya udah berputar di para aktivis itu sekitar beberapa hari yang lalu. Nah, berarti tentu sebaiknya kita harus mendengar ya apa kejahatan yang dilakukan, dituduhkan kepada BW. Tapi biar bagaimanapun di tengah pemberantasan korupsi dilakukan seperti ini, menurut saya ini benar-benar upaya untuk mengganggu penegakan hukum. Mas Zainal. Ya. Mas Zainal, kita tahu bahwa Bambang ini selama ini dikenal sebagai pimpinan yang paling vokal ya dalam penanganan kasus, termasuk dan kasus yang terakhir ini yaitu kasus rekening gendut yang tersangka adalah Komjen Budi Gunawan. Nah, pengetahuan Anda, bagaimana Anda menilai Bambang Wijoyanto ini, Mas Zainal? Kalau orang yang bersih dan yang paling kuat di KPK saat ini kan menurut saya memang adalah Bambang ya, selain Pak Busro dulu. Maka kemudian memang saya sendiri kaget kalau kemudian ada kejahatan tertentu yang dituduhkan kepada Bambang. Mungkin ada baiknya diklarifikasi segera, paling tidak ya, kepolisian harus menjelaskan segera. Tapi yang paling nyata tentu adalah ini menurut saya adalah bentuk penghinaan sebenarnya terhadap institusi-institusi negara. Bagaimana kemudian institusi negara dipakai untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Nah, kita harus menunggu tentu saja ya, pastinya ya. Saya sendiri mengenal Bambang tidak pada porsi melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang dituduhkan, yang kira-kira akan diperlakukan seperti sekarang ini. Tapi ya kita tunggu barangkali. Baik. Apakah Anda kenal dengan Bambang Wijoyanto sudah lama, Mas Zainal?
Apakah bisa Anda mengetahui sepak terjang dari Pak Bambang Wijoyanto? Tadi kan Anda bilang bahwa Pak Bambang ini termasuk salah satu yang paling bersih begitu ya, selain dari Busro Mukodas. Bisa diceritakan, Mas Zainal? Sudah sekian lama ya, hampir semua aktivis anti korupsi mengenal Bambang tentunya, karena memang rekam jejaknya dan track record. Saya sendiri ini teman-teman kita sekarang sedang mau menuju ke KPK, dalam artian mau menggalang kekuatan apa yang harus dilakukan, karena menurut kita ini adalah, saya sampai sekarang menaruh pendapat bahwa jangan-jangan adalah upaya untuk menghalang-halangi pemberantasan korupsi. Nah, saya belum tahu nih pastinya karena belum diumumkan apa-apa dari Mabes Polri. Anda menduga bahwa ini adalah salah satu usaha untuk menghalang-halangi dari... Saya sampai saat ini masih menyimpulkan begitu. Walaupun ya belum tahu ya, kita belum tahu fakta sebenarnya. Tapi pada titik inilah saya meyakini bahwa memang jangan-jangan terjadi upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Apalagi memang pembicaraan soal akan ditangkap itu sudah sekian lama beredar dalam beberapa hari belakangan. Berarti Anda sempat mengetahui isu ini, Mas Zainal? Oh, isu ini udah beredar di kalangan aktivis sekitar beberapa hari belakangan bahwa BW akan ditangkap untuk kasus beberapa yang lama, misalnya tuduhan soal pemalsuan surat di MK, sidang di MK dulu atau apa. Itu sekian lama sudah beredar beberapa hari belakangan ini. Tetapi saya menganggapnya mungkin tidak menjadi bagian dari persaingan dalam tanda kutip cicak buaya, tetapi ternyata hari ini terjadi. Nah, makanya butuh kepastian memang apa yang dituduhkan, dan dari situ barangkali kita bisa bicara apakah ini serangan pada pemberantasan korupsi atau tidak. Tapi pada titik ini saya mencurigai bahwa ini bagian dari serangan pada pemberantasan korupsi. Baik, jika ini merupakan isu atau buntut dari KPK Polri, apakah ini merupakan peristiwa terburuk dalam penindakan atau pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, Mas Zainal? Belajar dari berbagai negara yang memang beginilah ya. Biasanya pemberantasan korupsi yang disasar kepada para penegak hukum, biasanya penegak hukumnya malah melawan. Bisa kita lihat misalnya cicak buaya 1, cicak buaya 2 dulu yang sudah lewat, sekarang kemungkinannya ini yang ketiga. Mas Zainal Arifin, Mas Zainal Arifin, kita tahan dulu informasi dari Anda karena saat lagi kita akan bergabung bersama rekan kami yang ada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada rekan kami Tisa Noveni yang akan mengabarkan bagaimana kondisi terkini di sana. Tisa. Baik, terima kasih Kak. Memang kita hari ini pagi Jumat ini kita dikejutkan dengan sebuah informasi yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua KPK BW Bambang Wijoyanto ditangkap oleh Barreskrim. Dan tadi kami sempat mendapatkan informasi, kami mengutip informasi dari Deputi Pencegahan KPK yaitu Johan Budi sekaligus juru bicara KPK menyebutkan bahwa ia sudah berkoordinasi dengan Barreskrim dan ia sudah mengirim atau KPK sudah mengirim tim ke Barreskrim untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Tapi dari informasi yang didapatkan bahwa memang tadi sekitar pukul 9 ini Bambang Wijoyanto ketika mengantarkan anaknya ke sekolah di daerah Depok, ia ditangkap oleh seseorang yang mengaku dari Barreskrim. Ternyata pihak dari KPK setelah mengetahui informasi tersebut ternyata mengkonfirmasi langsung ke Barreskrim. Ternyata di Barreskrim belum ada Bambang Wijoyanto atau belum ada informasi mengenai penangkapan Bambang Wijoyanto di sana. Dan KPK pun akhirnya sudah membentuk tim dan mengirim tim tersebut untuk dikirim ke Barreskrim untuk mengkonfirmasi mengenai informasi tersebut. Kami masih menunggu mengenai kebenaran informasi tersebut. Ika, memang kita tahu bahwa Bambang Wijoyanto ini dikenal sebagai Wakil Ketua KPK yang cukup vokal terhadap sejumlah kasus yang tengah bergulir saat ini. Sementara itu dapat kami kabarkan dari gedung KPK, kita kembali ke studio. Siapa saja yang hadir yang berada di gedung KPK saat ini, Tisa? Seperti kalau saya lihat di belakang layar, ada di belakang Anda, tampak sejumlah wartawan yang saat ini sudah menunggu informasi terkait dengan isu ini, Tisa. Ya, memang tadi ada data Menkumham yaitu Denny Indrayana, tapi ketika kami mengkonfirmasi untuk kepentingan apa beliau datang ke sini, ia tidak memberikan informasi kepada pihak media dalam rangka apa ya ke sini, apakah terkait dengan isu yang berkembang atau info yang berkembang di pagi hari ini terkait dengan untuk membahas mengenai
isu penangkapan Bambang Wijoyanto yang berlangsung tadi pagi yang dikabarkan dilakukan oleh Barreskrim. Kita belum tahu apa maksud kedatangan Denny Indrayana ke sini. Dan kalau berbicara juga mengenai terkait dengan kasus Bambang Wijoyanto ini, belum ada informasi terbaru lagi dari KPK. Begitu, Ika. Baik, ini ada informasi bahwa Bambang Wijoyanto ini dijemput oleh orang yang mengaku dari Barreskrim Mabes Polri. Apakah Anda mendapatkan informasi terkait hal itu? Ya, tadi kami sudah sempat mengutip informasi dari Johan Budi. Memang Johan Budi mengatakan ia mendapatkan informasi dari orang dekat Bambang Wijoyanto, dalam hal ini asisten ataupun sopir dari Bambang Wijoyanto, menyebutkan ketika ia mengantarkan anaknya ke sekolah di kawasan daerah Depok, Bambang Wijoyanto ditangkap oleh orang yang mengaku dari pihak Barreskrim, tapi belum bisa dipastikan apakah Bambang Wijoyanto ini memang ditangkap oleh Barreskrim atau orang yang mengaku dari Barreskrim. Ika. Baik. Selain wartawan yang saat ini masih menunggu informasi, apakah terlihat ada salah satu dari pimpinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung KPK saat ini, Tisa? Ya, saat ini kami belum melihat ada salah satu perwakilan ataupun pimpinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di gedung ini untuk memberikan konfirmasi mengenai informasi yang betul atau tidak mengenai ditangkapnya Bambang Wijoyanto pagi hari ini ketika mengantarkan anaknya ke sekolah di kawasan Depok. Kami masih terus menggali informasi dari sini. Memang kami belum bisa mendapatkan secara resmi pernyataan dari pihak KPK terkait dengan isu ataupun permasalahan ini. Dan pihak wartawan pun di sini juga masih berkumpul untuk mencari informasi atau mendapatkan statement resmi dari pihak KPK, Ika. Baik, Tisa Noveni, kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Dan kita kembali akan bergabung di ujung telepon dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Bapak Denny Indrayana. Selamat pagi, Mas Denny. Selamat pagi, Mas Denny. Selamat pagi, Mas Denny. Ya, kami masih akan coba menghubungi Bapak Denny Indrayana di ujung telepon, dan kita akan kembali bergabung dengan penggiat anti korupsi Mas Zainal Arifin Mukhtar. Mas Zainal, selamat pagi, apakah masih bersama kami, Mas Zainal? Masih Mbak. Ya, baik. Tadi baru saja rekan kami Tisa Noveni mengabarkan langsung dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekali lagi, belum mendapatkan konfirmasi dan belum ada satupun salah satu petinggi dari KPK yang saat ini berada di gedung KPK, Mas Zainal. Iya. Mas Zainal? Iya. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Zainal? Iya, tentu kita harus menunggu ya, karena keterangan pastinya kan masih harus kita tunggu. Kita belum tahu apa keterangan resminya, keterangan pastinya. Cuma kan memang isu ini sudah beredar sekian hari belakangan lalu, beberapa hari yang lalu, dan kita memang udah mulai memberikan dugaan-dugaan di depan atau dugaan di balik itu. Ya, kita akan tahu. Ya, halo. Ya. Baik. Mas Zainal Arifin, terima kasih. Kami masih akan menunggu informasi dari Anda, namun